Halo, ketemu lagi dengan Lamhot Simatupang di channel Simatupang Avatar. Kali ini kita bertemu lagi, tapi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Karena mungkin tadi banyak yang tidak ke gereja karena memang masih dilarang, mengingat masih situasi corona. Tapi bukan berarti kita tidak beribadah ke gereja. Kita tetap beribadah walaupun tidak di gereja, tetap beribadah kepada Tuhan. Maka dari itu, kali ini Kak Lamot akan membawakan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya firman Tuhan boleh kami pahami sehingga kami boleh mengaplikasikannya, mempraktikkannya dalam kehidupan kami. Amin. Oke, di masa corona ini pasti adik-adik itu lebih banyak di rumah. Pasti kangen suasana sekolah. Mungkin di sekolah ada teman main, berlari, kangen sama guru, kangen sama jajan, pentolan, bakso, cireng, dan segala macamnya. Mungkin kangen juga kayak ke gereja, tidak ketemu sama guru sekolah minggunya atau kakak-kakak pengasuhnya. Pasti kangen sama teman-teman yang ada di gereja, nyanyi sama. Tapi situasi membuat harus seperti inilah kita. Lebih banyak ibadah online yang kita jalani. Nah, kalau di rumah, kira-kira adik-adik ini masih mau dengar-dengaran gak ya? Mau nggak bantu orang tua di rumah? Mau nggak kira-kira menjaga adiknya ataupun menyapu rumah dan sebagainya? Atau malah sibuk bermain HP? Nah, kali ini kita akan mendengarkan kisah seorang anak kecil yang ditulis di Alkitab. Anak kecil ini baik sekali, dia dengar-dengaran. Namanya adalah Samuel. Oke, kisah Samuel ini ditulis dalam kitab Samuel pertama dan juga kitab Samuel yang kedua. Nah, waktu kecil ketika Samuel belum lahir, nama bapaknya itu adalah Elkana. Elkana ini punya dua istri. Yang pertama itu Hana, yang kedua Penina. Nah, Penina ada anaknya. Kalau Hana tidak ada anaknya. Karena di Alkitab itu dibilang dia itu mandul. Jadi adik-adik, mandul itu artinya tidak punya anak. Walaupun dia sudah berusaha bikin anak, tapi nggak bisa juga. Nah, itu namanya mandul. Tapi karena itulah Hana jadi sedih. Penina sudah punya anak dari istrinya itu. Yang kedua, yang pertama itu Hana belum punya. Maka dari itu dia sering sekali ke bait Allah. Lalu dia berdoa dan berdoa. Kira-kira Tuhan jawab nggak doanya ya? Tentu saja. Tuhan mengabulkan doanya. Lahirlah Samuel. Samuel lahir dari istrinya Elkana yang bernama Hana. Hana senang sekali. Lalu dia berjanji, nanti kalau anakku sudah lahir ini, aku akan memberikan dia kepada Tuhan. Maksudnya dia jadi pelayan Tuhan. Nah, itu terbukti. Akhirnya Samuel dibawa ke rumah Tuhan untuk diasuh oleh Imam Eli. Nah, Imam Eli yang mengajar dia bagaimana untuk dekat dengan Tuhan. Karena Hana berharap dan orang tuanya berharap supaya Samuel ini mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Dan ternyata memang Samuel orangnya dengar-dengaran. Nah, bagaimana adik-adik, dengar-dengaran atau tidak? Jangan-jangan kalau mama panggil masih sibuk main HP, sibuk main, nonton YouTube. Nonton itu nggak apa-apa, yang penting nontonnya itu yang memang bisa mendidik, bagus gitu. Tapi kalau nontonnya cuman prank, nontonnya itu tentang horor, game, itu terus ditonton, wah itu kurang baik juga. Nah, jadi akhirnya
kembali tadi ke cerita Samuel. Samuel akhirnya dia besar. Nah, kakak bacakan kisahnya. Ini salah satu contoh bahwa Samuel itu orangnya dengar-dengaran. Kita dengarkan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedih berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur ya di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Ia menjawab, iya Bapa. Lalu berlala ia kepada Eli serta katanya, iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Nah, itulah tadi pembacaan tentang Samuel. So, Samuel itu walaupun dia udah mau bobo dan katanya sudah tidur, Samuel dia langsung cepat bergegas bangun. Sampai belepotan ngomongnya, dia sampai cepat bergegas bangun lalu pergi ke Imam Eli, padahal dia nggak tahu tuh ternyata yang panggil itu Tuhan. Nah, bayangin, dia pergi karena dipikir, Imam Eli panggil aku pergi. Dia pergi karena waktu itu dia sudah ditinggal sama Imam Eli. Dia langsung bangun. Nah, kira-kira adik-adik bagaimana ya? Apakah adik-adik ketika dipanggil sama mama langsung dengar, langsung pergi, atau bosan, pura-pura tidak dengar, atau lanjut main HP, atau kabur takut disuruh? Kali ini kita belajar dari Samuel. Dia dengar-dengaran dan dia mendengarkan suara siapapun, baik orang tua maupun Tuhan. Akhirnya Tuhan memakai dia untuk menjadi imam dan juga nabi yang nantinya dia akan mengurapi Raja Daud. Itulah upah bagi mereka yang mau dengar-dengaran. Di masa pandemi ini, di mana kita lebih sering tinggal di rumah, mari kita lebih dengar-dengaran lagi kepada orang tua, supaya Tuhan memakai kita. Kalau kita punya cita-cita apapun, supaya Tuhan kabulkan. Sering-seringlah dengar-dengaran, menjadi anak baik agar Tuhan mengabulkan permohonan kita. Sekarang kita mau berdoa untuk minta kekuatan dari Roh Kudus supaya kita mau jadi anak yang dengar-dengaran. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah mengajari kami melalui Roh Kudus supaya kami mau dengar-dengaran. Biarlah kiranya Roh Kudus juga Tuhan menguatkan kami untuk melakukan firman-Mu. Amin. Oke, kita tadi sudah mengenalkan suara kebenaran dari firman Tuhan tentang dengar-dengaran. Nah, Kak Lamhot ada hadiah nih, 50.000 pulsa untuk satu orang pemenang bagi yang bisa jawab. Nah, pertanyaannya gampang ini. Pertanyaannya, Samuel itu kan lahir dari mamanya Hana. Setelah Samuel lahir,
Nah, ternyata Tuhan itu masih baik kepada dia, lalu memberikan lagi anak kepada Hana, adik-adiknya Samuel. Nah, adik-adiknya Samuel itu ada berapa ya? Berapa laki-laki, berapa perempuan? Dijawab di kolom komentar. Nanti cara jawabnya, bikin dulu hashtag tagar Simatupang Avatar. Lalu setelah itu kamu tulis jawaban kamu. Contohnya 2 laki-laki, 2 perempuan. Nah, jadi silakan dijawab di kolom komentar jawaban yang bagus, jawaban yang baik. Siapa yang benar? Kalau ternyata yang jawaban benar, nanti diundi supaya dapat satu pemenang, itu pulsa 50.000. Pengumumannya akan diumumkan di video selanjutnya hari Rabu. Oke, jadi jawab pertanyaannya, hashtag dulu, baru nanti ada jawabannya ditulis di bawah hashtag tersebut. Jangan lupa subscribe, oke? Biar nanti kamu dapat video-video selanjutnya.